Hello stranger, kembali lagi bersama saya Medi, si tukang foto keliling. Pada vlog kali ini saya akan membagikan pengalaman bagaimana saya dimarahi tamu hotel pada saat motret interior hotel. Oke, sebelum saya bercerita bagaimana bisa dimarahin oleh tamu hotel pada waktu motret interior, saya akan menceritakan hal yang lainnya juga supaya ada apa ya, supaya ada ilmu atau ada pengetahuan yang bisa saya sharingkan berdasarkan pengalaman saya itu. Pada saat kita motret interior, interior apartemen atau rumah atau apapun juga, biasanya kita sudah melakukan persiapan. Schedule-nya waktunya itu sudah benar-benar kita hitung jam berapa sampai jam berapa, dan kemudian juga kita berkoordinasi dengan yang in charge, yang bertanggung jawab di lokasi di mana kita akan mengambil foto. Kita pasti sudah berkomunikasi, atau khususnya saya sudah berkomunikasi, sudah pasti seperti itu ya, minta izin, kemudian juga minta disiapkan apa atau minta dirapikan apa, seperti itu. Jadi memang untuk foto schedule-nya itu sudah saya susun se doable, benar-benar bisa dilakukan tanpa mengganggu orang lain, seperti itu. Pada saat saya motret interior, spot yang pertama karena banyak frame yang harus diambil, jadi lumayan lama di lokasi ini. Jadi lokasinya adalah di restoran atau di tempat makan ya, tempat makan ya, restoran gitu. Jadi si usernya mau supaya makanan-makanannya tertata rapi, sudah ada, nggak kosong ya, nggak kosong cuma interiornya aja, kursi dan meja seperti itu, tapi usernya mau ada juga makanan-makanannya tersaji dengan rapi, full, saladnya, nasi, lauk-lauknya seperti itu. Jadi di spot ini paginya itu foto juga. Kemudian karena satu dan lain hal tidak dapat selesai, jadi dilanjutkan setelah breakfast selesai. Dan juga seingat saya waktu itu settingan untuk breakfast beda dengan settingan makanan untuk lunch, untuk makan siang. Nah, disambung dengan foto untuk settingan makan siang. Seperti teman-teman ketahui, untuk makan siang di hotel itu jam 12. Jam 12 tamu boleh masuk begitu ya. Atau kalau misalnya memang sudah izin sebelumnya atau sudah memberitahu ke pihak restorannya yang in charge di situ, biasanya boleh. Pada waktu foto memang ada tamu yang ada seminar atau workshop di salah satu ruangannya begitu, dan mereka memang akan makan siang di situ. Makanya memang settingan untuk makan siangnya bagus ya, rapi, full seperti itu. Tapi pada waktu itu belum jam 12, jam 12 kurang 10 deh lah gitu ya. Dan saya itu di satu frame terakhir, dan saya pikir 2 atau 3 menit itu bakal selesai. Tapi saya dengar dari kedengeran kan ya, dari samping itu ada yang ribut-ribut di depan gitu. Pas saya cek, oh ternyata ada satu tamu bapak-bapak maksa mau masuk, mau makan begitu ya. Padahal diminta jam 12 kurang 1-2 menit itu pasti diizinin sih, diizinin masuk gitu. Dan saya pun pasti sudah selesai begitu. Tapi terjadilah keributan di sana sama petugas di depan di restonya itu. Ya petugas restonya ya sebelumnya pasti mereka meminta maaf dulu karena memang kondisinya sedang ada photo taking begitu. Dan akhirnya ya udah, saya buru-buru jepret selesai. Tripod masih ada ya, kita persilahkan orang itu masuk untuk makan gitu. Nah sampai masuk di dalam, bapak itu marah, kalau mau foto jangan jam ada tamu dong. Ini lucu sekali. Maksudnya bukan lucu, maksudnya ya kita juga harus paham bahwa nggak semua orang, nggak semua tamu hotel mengerti bahwa kalau untuk settingan seperti itu ya harus ada makanan semuanya itu. Hotel harus mengisi ya bener-bener makanannya itu di piring-piringnya, sayur segala macam kayak begitu. Minuman harus full supaya bagus.
dan itu harus ada tamu yang menginap begitu ya. Kalau tamunya kosong atau cuma foto untuk settingannya dibuat full, itu mungkin mereka akan mengeluarkan biaya yang cukup cukup besar ya, karena makanannya memang di foto mungkin cuma 1 jam begitu ya, tapi setelah itu makanannya ya mubazir begitu. Intinya seperti itu. Mungkin memang di pemikiran tamunya itu pokoknya waktunya makan siang jam 12 kurang mungkin harus boleh masuk, atau eh, si tamunya udah lapar sekali gitu ya, itu udah mungkin mungkin dia ada sakit mah atau apa, jadi harus buru-buru makan, jadi saya juga nggak tahu. Tapi ya udah, akhirnya kita minta maaf, saya dan tim dan juga staff hotelnya minta maaf, dan akhirnya ya bapak itu makan. Dan waktu setelah check out, saya dapat info bahwa dia menulis review yang jelek tentang hotel itu. Padahal hotel itu servisnya bagus banget sih. Servisnya bagus, makanannya juga enak begitu. Cuman dia mungkin karena dia marah, nggak diizinin jam 12 kurang 10 untuk masuk ke dalam restoran seperti itu. Di sini ada pembelajaran yang bisa kita tarik sebenarnya, yang bisa saya tarik, yang kemudian saya sharingkan ke teman-teman. Pertama adalah harus koordinasi, rekoordinasi, rekoordinasi, ulang terus, supaya si yang in charge di lokasi tempat kita foto itu benar-benar aware, tahu, sadar, dan ingat begitu ya. Mungkin terkesannya bawel, tapi memang harus dilakukan seperti itu karena orang juga sibuk dan juga nggak selalu ingat terus ya begitu ya. Kita harus mengingatkan terus ke PIC di lokasi tempat kita foto. Kemudian yang kedua, mungkin harus menyiapkan satu orang di depan, benar-benar di depan, yang persuasif, yang memberikan informasi bahwa tank jam 12, contohnya di resto ya, tank jam 12 itu bisa masuk gitu, dan kita tidak akan mengganggu, kita akan pergi gitu. Itu yang kedua. Dan mungkin yang ketiga juga, kita bisa kayak print di kertas gitu ya, print di kertas, kasih sign begitu bahwa sedang ada pemotretan, resto ready jam 12.00 kayak begitu. Ini pertama kali saya memang dimarahi oleh tamu hotel pada waktu saya motret interior hotel. Jadi ini pengalaman yang antara tegang dan kayak begitu. Seru. Oke, mudah-mudahan teman-teman belajar sesuatu dari vlog ini. Dan kalau misalnya teman-teman ada pengalaman seru juga, heboh, memalukan atau apa yang mau disaringkan, boleh komentar di bawah, atau mau berkolaborasi untuk sesama teman-teman fotografer atau arsitektural fotografer begitu ya. Dan jika ada pertanyaan, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan mencoba untuk menjawabnya. Oke teman-teman, demikian vlog kali ini. Mudah-mudahan memberikan sesuatu atau paling tidak menghibur ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tukang foto keliling undur diri. Bye-bye, God bless.